maka semua nikmat itu akan jadi sesuatu yang mendapatkan pahala syukur kalau kita gunakan semua nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Maka jika ada pertanyaan, bagaimana cara bersyukur terbaik? Caranya adalah gunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semakin dekat dengan Allah. Itu bersyukur. Maka mohon maaf, jangan terlena dengan dunia yang bahagia, yang punya segalanya. Kalau semua itu tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, itu namanya istidraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Allah yang Maha Menatap, yang pasti menatap setiap apa yang kita kerjakan. Allah yang Maha Mendengar, yang pasti selalu menyimak mendengarkan apa yang kita minta dalam kehidupan. Semoga kita semua senantiasa terus bersyukur kepada Allah sampai pada akhirnya kita menjadi pribadi yang makin dicintai Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, yang tak ada celah, tak ada kekurangan sedikit pun. Karena beliaulah suri teladan terbaik, panutan terbaik, manusia terbaik, yang membimbing kita dengan akhlak yang baik, sampai nanti kita pulang menuju surga yang terbaik. Semoga Allah izinkan kita kelak bertemu, berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali kali ini kita bertemu kembali dalam episode Mengetuk Pintu Langit. Sebuah tayangan dari Ahilman untuk seluruh teman-teman agar kita menghadirkan doa terindah, doa terbaik sebagai kekuatan kita dalam menjalani setiap kehidupan ini. Kali ini kita akan membahas satu doa dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Ini adalah doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Isinya luar biasa. Semua di antara kita pasti ingin punya nikmat seperti Nabi Sulaiman. Seorang nabi yang kaya raya. Seorang nabi yang rizkinya, nikmatnya yang Allah berikan sangat luar biasa. Tapi yang paling penting, semua nikmat, semua harta, semua rizki yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu membuat Nabi Sulaiman menjadi pribadi yang terus bersyukur kepada Allah. Maka doa ini di antara doa yang bisa kita baca agar Allah titipkan rasa syukur di hati kita. Silakan teman-teman dibuka surat An-Naml ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka dia Sulaiman alaihi salam tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Wa qala, dan Nabi Sulaiman berkata, berdoa. Perhatikan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, ya Tuhanku,
anugerahkanlah aku ilham, kemampuan untuk pandai bersyukur. Ni'mataka allati an'amta alayya, atas setiap nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala solihan, dan agar aku mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik, tardohu, yang engkau ridhoi, wa adkhilni, dan masukkanlah aku birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika solihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Perhatikan dengan iman. Dalam lantunan doa yang indah ini, kita meminta kepada Allah untuk diilhamkan rasa syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk pandai bersyukur. Atas apa? Ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Atas semua nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Mohon maaf, banyak di antara kita yang tidak bahagia hidupnya, bukan karena keadaannya, tapi karena kurangnya rasa syukur di hatinya. Maka sering saya sampaikan, nikmat Allah itu banyak, yang sedikit rasa syukur kita. Nikmat Allah itu luas, yang sempit hati kita. Kita kadang lebih sibuk, gelisah dengan apa yang belum kita miliki. Tapi kita lupa bersyukur dengan apa yang Allah titipi. Padahal sungguh, rumus hidup bahagia itu, jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk menghadirkan rasa syukur terbaik agar Allah menambah nikmatnya kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Berapa banyak di antara teman-teman yang kadang sering mengeluh dengan orang tua, sering menyalahkan keadaan, sering membenci takdir, bahkan mohon maaf, tidak menghadirkan amal soleh kepada orang tua kita. Kenapa? Karena barangkali kita melihat keadaan orang tua kita yang kurang, yang sulit, yang sempit, yang miskin. Sampai kemudian kita lupa bersyukur kepada Allah. Kita bisa lahir pun adalah nikmat yang sangat luar biasa. Maka semua nikmat itu akan jadi sesuatu yang mendapatkan pahala syukur kalau kita gunakan semua nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Maka jika ada pertanyaan, bagaimana cara bersyukur terbaik? Caranya adalah gunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semakin dekat dengan Allah. Itu bersyukur. Maka mohon maaf, jangan terlena dengan dunia yang bahagia, yang punya segalanya. Kalau semua itu tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, itu namanya istidraj. Satu keadaan yang seakan-akan engkau diangkat derajatnya, padahal sebenarnya engkau sedang dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Karena semua itu melenakanmu, melalaikanmu, menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan wa an a'mala sholihan tardahu, di mana semua nikmat itu jadi jalan untuk mengerjakan amal soleh yang Allah ridhoi. Jadi sibuknya itu bukan mengedepankan apa yang kita mau, tapi sibuknya dalam hidup mengedepankan apa yang Allah mau, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah sukai, apa yang Allah senangi, itu yang dia kejar. Kenapa? Karena dia paham yang memberikan nikmat adalah Allah.
Yang memberikan rezeki adalah Allah. Berarti kalau kita nikmatnya ingin ditambah, deketin yang ngasih nikmat, yaitu Allah. Kalau rezekinya mau ditambah, deketin yang ngasih rezeki, yaitu Allah. Berapa banyak di antara kita sibuk nyari rezeki, tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Sibuk menggelisahkan nikmat, lupa sama yang ngasih nikmat. Nggak taat, nggak dekat sama Allah. Ujungnya apa? Sempit kehidupan kita. Kurangnya rasa syukur. Ya. Tidak pernah merasa cukup. Sering membandingkan hidup dengan orang lain. Lelah, capek. Maka sering Ahilman sampaikan, ciri orang yang kurang iman itu ada 3. 1, gelisah dengan yang sudah terjadi. 2, khawatir dengan yang belum terjadi. 3, capek, lelah dengan yang sedang dijalani. Kalau ada di antara teman-teman yang gelisah dengan masa lalu, gelisah dengan apa yang sudah terjadi, berarti kurang apa? Kurang iman. Kalau kita khawatir dengan yang belum terjadi, berarti kurang apa? Kurang iman. Berarti kalau sekarang kita menjalani sesuatu dalam hidup, tapi capek, lelah, gak ada ujungnya dalam hidup. Kok rasanya berat banget AA? Kurang iman. Nah, apa ciri orang yang kurang iman? Kurang syukur. Maka doa ini mengantarkan kepada kita untuk terus berdoa kepada Allah agar diilhamkan kemampuan bersyukur. Sampai kemudian kita beramal soleh yang Allah ridhoi, dan pada akhirnya wa adkhilni, dan masukkan aku ya Allah birahmatika, dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Mudah-mudahan ya kita semua menjadi hamba Allah yang soleh. Kelak dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Dan kita pun juga diberikan kekuatan untuk mengerjakan amal yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Amalkan doa ini agar kita diberikan kemampuan untuk terus bersyukur dan beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Bacakan doa ini, amalkan doa ini, bagikan kepada yang lain, sebarluaskan. Semoga kita mendapatkan pahala jariah terbaik dari setiap apa yang kita sampaikan. Jangan berhenti berdoa, dan jangan berdoa untuk berhenti. Jika doa kita belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka yakinlah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Ahilman undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa terus saksikan episode Mengetuk Pintu Langit selanjutnya. Kita akan bahas doa-doa terindah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.